Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin ya, nge-review episode lanjutan dari season ketiga The Boys. Jadi kemarin sudah rilis ya satu episode keempat. Setelah pada saat premiernya langsung dirilis 3 episode. Di sini aku akan menjelaskan alur ceritanya dulu ya, baru nanti di akhir video aku akan berikan penjelasan. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton video breakdown aku episode 1, 2, dan 3 minggu yang lalu, linknya aku pin di kolom komentar. Oke guys, gak usah banyak bacot, kita langsung aja review episode keempat. Jadi untuk konflik di episode keempat kali ini melanjutkan yang kemarin ya, dibuka dengan scene Huey yang mengetahui bahwa Butcher ini memakai serum super yang akan berhenti berefek jika sang pengguna sudah muntah cairan hijau ini ya guys. Terlihat juga Mr. Edgar datang menemui Victoria untuk menyuruhnya memberikan statement yang menyudutkan Homelander, tapi si Victoria ini terlihat tidak mau, namun seperti dipaksa Mr. Edgar. Kemudian Butcher dan timnya datang menemui Nina untuk mencari informasi di mana lab rahasia Rusia yang menyembunyikan senjata kuat bisa membunuh pahlawan super. Nina memberikan informasinya, namun ada harga yang harus dibayar, yaitu membunuh seorang lelaki pejabat hidung belang di Rusia. Terjadi persetujuan dan terlihat kelompok Butcher dan kawan-kawan mendapat bantuan Nina, pesawat, paspor menuju Rusia. Sesampai di sana, Butcher menyuruh Kimiko untuk membunuh pejabat oligarki Rusia tersebut agar bisa tahu di mana lokasi penyimpanan senjata itu. Walau Kimiko awalnya menolak, dia tetap melakukannya dengan hati yang kesal dan sedikit ancaman dari Butcher, karena hal inilah membuat hubungan mereka ini merenggang. Di sisi lain, Huey merasa cemburu dengan permainan dan acting di depan kamera antara hubungan Starlight dan Homelander. #Homelight. Huey melihat pengumuman mengenai hubungan romantis Starlight dan Homelander di mana-mana dan sedikit merasa kecewa, walau ia tahu bahwa semuanya hanya untuk popularitas dan pura-pura. Tiba-tiba Homelander sudah berada di ruangan ini secara mengejutkan, bercanda dan mengejek Huey. Terjadi ketegangan di antara mereka, namun seperti biasa Homelander kurang ajar ya, berkata hanya bercanda saja. Next, Starlight datang menemui Queen Maeve, membahas mengenai senjata yang bisa membunuh Homelander. Tapi ya kan emang sedari awal Maeve ini sudah merencanakan pembunuhan Homelander. Dia juga lah yang mengutus Butcher. Sesaat sebelum meeting, Starlight juga menemui Supersonic untuk ikut bergabung kepadanya bersama membunuh dan menjatuhkan Homelander. Di saat pertemuan The Seven, A-Train berusaha memberikan sedikit masukan tentang idenya, namun seperti biasa diremehkan oleh Homelander dan Deep. Terjadi pertarungan antara Deep dan A-Train sesudah pertemuan meeting tersebut. Namun akhirnya A-Train dibully lagi ya oleh Homelander dan mengejek kakinya yang tak berguna lagi. Supersonic berusaha membantunya dan menawarkan ikut dalam mengkhianati Homelander, tapi seperti biasa A-Train ini pengecut dan malah balik berkhianat. Di Rusia, akhirnya Kimiko berhasil membunuh orang-orang ini dengan sangat sadis dan badass banget, sesuai arahannya Butcher, membuat Kimiko kecewa dan ingin kabur bersama dengan Frenchie, karena ia merasa Butcher ini sekarang berubah dan memperlakukannya sebagai alat dan senjata saja. Di sisi lain, konflik internal terjadi di perusahaan Vogue yang menaungi The Seven, menindaklanjuti mengenai pidato Homelander yang kontroversial perihal masalah orang-orang kaya yang memiliki superpower dan uang yang seakan-akan mengekangnya. Ketua Federasi Victoria Newman berusaha memberikan konferensi pers hendak menyalahkan Homelander atas arahannya si Mr. Edgar itu. Tapi nggak disangka ya, Victoria Newman malah memberikan statement bahwa CEO perusahaan Vogue tempat menaungi The Seven, Mr. Edgar harus diselidiki dan ditindak atas laporan Homelander tersebut. Di sini Mr. Edgar terkejut, anaknya si Victoria Newman malah berbalik melawannya dan gak nyangka saja bisa seperti itu ya. Dan ternyata juga Homelander sudah mengetahui bahwa Victoria ini adalah superhuman juga, yang bisa meledakkan kepala siapapun atau badan siapapun. Homelander datang ke kamar Victoria dan memberikan bukti-bukti tentang masa kecilnya yang emang bukan anak asli dari Mr. Edgar dan dari panti asuhan yang kemarin kita bahas. Di sini juga terungkap alasan Victoria mengkhianati Edgar karena ingin melindungi Zoe dari amukan Homelander. Homelander pun datang menemui Edgar tentang bagaimana dia merasa menang akan semua permainan ini. Namun seperti biasa dengan harga diri yang tinggi, Stan Edgar masih memiliki segudang alasan. Dengan wajah datarnya, dia masih bisa menghina Homelander sebagai produk yang gagal, membuat Homelander pun terdiam ya guys. Kembali ke tim Butcher di Rusia, Butcher kembali menggunakan serum super untuk berjaga-jaga, dan Huey terlihat ingin memakainya juga, berdalih ingin melindungi Starlight sesaat sebelum mereka membobol lab Rusia tersebut. Namun Butcher menolaknya. Kelompok Butcher berhasil masuk ke fasilitas rahasia, namun mereka akhirnya diserang oleh penjaga kelompok bersenjata. Mereka terus melawan sampai akhirnya terpojok dan Butcher menunjukkan kekuatannya, menembak laser mati semua penjaga. Dan gak disangka ternyata Huey ini juga menunjukkan kekuatannya dan menyelamatkan temannya itu. Ia bisa berteleportasi namun hanya badannya saja, tidak termasuk bajunya. Huey ternyata secara diam-diam mencuri serum dan menggunakannya, membuat semua orang kecewa kepadanya seolah-olah serum tersebut digunakan untuk main-main akan keegoisan dirinya. Mereka tidak menemukan senjata apa-apa ya di situ. Yang mereka temukan hanya tabung pendingin besar. Butcher segera membuka dan ternyata di dalamnya ada soldier boy yang masih
masih hidup. Ia seperti dibius, didinginkan, dan dieksperimen di lab ini. Kekuatan Soldier pun meningkat. Ia bisa memancarkan energi yang sangat besar dari dadanya. Terkena si Kimiko ini yang mencoba melindungi Frenchie, dan Soldier Boy pun akhirnya kabur. Kimiko kehilangan kekuatan healing faktornya dan kekuatan supernya. Ia mulai mati kehabisan darah, tertusuk besi-besi bangunan. Huey terlihat gak peduli karena terobsesi dengan kekuatan super barunya. Di sini mereka kecewa banget ya. Soldier Boy kabur dan semua terlihat berantakan. Di sisi lain, setelah interview dengan pers, Homelander membawa Starlight ke rooftop, menunjukkan jasad supersonik yang sudah hancur mengenaskan. Homelander memperingati Starlight jangan pernah berkhianat kepadanya. Dan seperti biasa ya, ternyata A-Train itu mengadukan pengkhianatan supersonik dan Starlight. A-Train ini dari season 1 sampai season 3 emang kacau orangnya, mementingkan diri sendiri dan selalu berkhianat. Semoga cepat mati dia nih ya guys. Mati mengenaskan. Padahal sudah dihina Homelander tapi masih aja tunduk. Dan episode 4 pun berakhir. Jujur ya, kalau mau nge-highlight, aku nge-highlight banget dengan kekuatannya si Soldier Boy, dimana kekuatannya itu bisa menonaktifkan kekuatan superhuman para superhero. Dan ini kekuatan yang penting banget ya untuk bisa mengalahkan Homelander. Jadi mungkin senjata yang mereka cari selama ini adalah Soldier Boy. Jadi kekuatannya Soldier Boy ini seperti meningkat ya, seperti di eksperimen. Jauh berbeda dari yang kekuatannya waktu masih di tim Payback. Di sini dia bisa memancarkan dan menembakkan energi merah yang sangat besar, dimana jika energi itu terkena badan para superhuman, superhero, itu akan membuat mereka kehilangan kekuatan dan menetralisirkan badan mereka menjadi manusia normal. Seperti yang terjadi dengan Kimiko, tapi kita masih belum tahu ya apakah ini permanen atau hanya sementara saja. Semoga Soldier Boy ini tidak kurang ajar dan jahat seperti Homelander ya. Semoga si Soldier Boy ini di film nanti akan memiliki sifat seperti Captain America Steve Rogers yang memang mementingkan masyarakat dan juga keselamatan halayak orang ramai. Dan juga yang mau aku highlight itu tentang super serum itu ya, yang dimana sepertinya si Huey itu malah jadi kayak mau jahat gitu ya karena sudah memiliki kekuatan super. Gak kebayang ya kalau misalnya super serum ini bisa dijual secara bebas ke orang-orang dan bagaimana nanti akan terjadi kekacauan bagi para manusia ini yang memiliki kekuatan super. Pasti akan terjadi chaos banget ya. Dan kematiannya Supersonic itu, waduh kasihan banget ya dia. Padahal dia tuh kayaknya baik banget dengan Starlight, ingin membantunya dan juga mendukung apapun yang diputuskan oleh Starlight. Tapi karena si A-Train ini kurang ajar malah berkhianat, akhirnya si Supersonic mati ya. Aku pikir dia ini nanti akan berperan penting, atau mungkin dia punya rahasia, atau mungkin dia mati secara heroik gitu dengan menunjukkan kekuatan supersonicnya. Bahkan sampai dia mati kita nggak tahu kekuatan supernya itu seperti apa. Dan juga gimana nih kelanjutan nasib Victoria Newman yang berbalik mengkhianati ayah angkatnya itu ya. Dan terjadi kekacauan di perusahaan The Fog gara-gara Homelander ini. Aku pengen tahu banget ya nasibnya Victoria Newman ini seperti apa setelah semua yang sudah dia lakukan di season 3 kemarin. Dan finally ada juga ya superhero yang bisa menandingi si Homelander yang jahat ini, yaitu Soldier Boy, sang penyelamat kita semua. Pasti pertarungan mereka berdua ini akan epic dan luar biasa banget. So far untuk episode keempat ini menurut aku bagus ya teman-teman, apalagi ditutup dengan scene Soldier Boy. Tapi aku lumayan sedih juga ya dengan kematiannya si Kimiko ini di episode ini. Kayaknya dia ini akan mati atau sekarat ya. Masih misteri sih nasibnya ini seperti apa. Semoga di next episode Kimiko ini bisa selamat ya dan bisa hidup bahagia dengan Frenchie. Tapi karena ini adalah seriesnya The Boys, jadi nggak akan mungkin ya happy ending. Pasti selalu sad ending atau brutal ending. Nah teman-teman semuanya, untuk next episode kelima itu nanti akan rilis tanggal 17 Juni ya guys. Jadi make sure banget untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini, jangan lupa untuk nonton episode kelimanya, jangan sampai ketinggalan tanggal 17 nanti. Oke guys, itu dia ya penjelasan dari aku tentang episode keempat. Gimana nih menurut kalian? Sudah nonton belum episode 1, 2, 3-nya? Jangan lupa nonton ya guys. Dan juga jangan lupa nonton untuk episode keempat ini karena keren banget. Boleh banget juga untuk kalian semuanya tinggalkan komentar kalian di kolom komentar mengenai episode keempat season ketiga The Boys ini. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.